Hikaru Nakamura belum meraih kemenangan sampai selesainya babak ketiga. Dan di babak keempat ini turnamen FIDE kandidat untuk mencari siapa yang akan menantang Gukes Domarajo sebagai juara dunia. Dia berhadapan dengan pecatur Tiongkok bernama Wei. Wei kemarin melakukan blunder fatal ya, kalah cepat melawan Caruana. Mampukah Hikaru melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Caruana? Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Jadi langganan di YouTube Errol Chess. Jangan lupa gabung Errol Chess Academy dan jangan di skip iklannya ya guys. Kita bahas sebenarnya apa yang terjadi di game ini. Weiji memulai dengan langkah E4. Hikaru menjawab dengan Sicilian Defense C5, putih kuda F3, hitam D6, putih kuda C3, hitam kuda ke petak F6, gajah ke petak C4. Loh. Variasi apa ini? Hitam A6, putih kemudian mendobrak lewat petak center, hitam makan lagi, dan kemudian G6. Ini adalah Sicilia variasi Nadrov ya, atau Lipnitsky attack yang jarang kita lihat. Tapi ujungnya ya bisa kelihatan ya, ada langkah A6, berarti itu struktur gaya dari Sicilia variasi Nadrov. Putih F3 menjaga petak G4 sekaligus memperkuat petak center. Hitam menjawab dengan serangan B5, putih bishop B3, hitam bishop B7. Putih bishop E3, hitam kuda B ke petak D7. Dua-duanya sampai langkah ke-9 belum rokade. Wei juga tidak memutuskan rokade di langkah berikutnya, tapi dia malah ngegas lewat sayap menteri dengan A4. Hitam makan, kemudian putih makan pakai bishop, dan kemudian hitam bishop ke petak G7. Wei langsung menyerbu menteri milik hitam dengan kuda C6. Kalau dimakan pakai gajah, Hikaru rugi. Dia mainin langkah menteri C7. Selanjutnya, Wei malah menemukan langkah brilian dengan kuda ke petak A5. Kuda dikasih gratis, tapi sebenarnya itu adalah trik yang gampang ya, yaitu akan terjadi discover check skakster. Kuda A5 kenapa dianggap langkah brilian? Pertama, menghindari ancaman dengan balasan mengancam gajah di petak B7. Hikaru tidak urus dengan kuda itu, dia mengamankan raja. Kemudian putih makan kuda di petak D7. Kenapa dia nggak makan aja ya? Nah, ternyata kalau misalkan dia makan petak B7 dimakan balik, ini enak buat hitam karena langsung mengancam petak B2. Kalau misalkan di sini benteng ke petak A2, nanti kuda C5. Wei tahu itu, sepertinya dia tentu tidak ingin kalah cepat lagi ya. Dia memilih gajah makan kuda D7. Dimakan balik dan dia coba gajah D4. Dia pengen hilangin gajah fianchetto hitam. Jelas hitam gak mau lah gajah ke petak H6. Kalau dia tukar sama aja bunuh diri. Gajah ke petak H6 dimainkan. Putih mengamankan raja dan hitam E6 menjaga petak D5 dikuasai putih. Putih queen E1, tujuannya mau queen ke petak sayap raja. Hitam benteng A ke petak B8, putih queen ke petak H4, hitam bishop G7. Permainan berlanjut dengan pertukaran bishop dan menuju middle game dengan adanya kelemahan dari pion D6 dan A6 ya. Tapi hitam juga di sini melakukan serangan pada petak B2. Kuda D1 diamankan. Kuda F6, kemudian C4, hitam mendobrak dengan D5. Kemudian makan lagi. Permainan berlanjut dengan sacrifice a pawn. Kalau dimakan tipuan yang sangat murahan karena ada kuda C6. Kemudian kuda G8, putih kuda C3. Hitam kuda E7, putih benteng FC1. Queen ke petak D8, putih benteng D1. Gajah ke petak E6 dimainkan, putih kuda C4. Kuda ke petak F5, putih tetap ngeyel kuda ke petak D6. Pertukaran terjadi, queen makan D6 dan kemudian queen D4, raja G8, kuda makan pion D5, makan. Ternyata hitam queen B6, putih queen D4, ujungnya dimakan juga dan benteng makan B2, putih benteng makan A6. Langkah sudah masuk ke 36 langkah. Posisi begini udah kelihatan dong bau-baunya apa? Bau-bau seimbang dan bau-bau remis. Tidak ada kreativitas lagi yang bisa dimainkan oleh kedua pemain. Terus ada peluang menang gak? Game masih dilanjutkan dan ternyata tidak diduga bahwa Hikaru Nakamura sempat memiliki posisi yang unggul dengan setup yang salah dari putih ya. Ketika benteng ke petak C4, dia malah mainin langkah raja ke petak H2.
Harusnya apa sih langkah putih? Benteng ke petak K1, benteng makan H4, dan kemudian benteng G ke petak K5. Jadi pion H4-nya memang lemah. Nah, raja ke petak H2 dimakan, kemudian raja balik lagi, dan kemudian benteng B1, raja ke petak F2, Hikaru benteng naik, kemudian benteng ke petak K2, raja G7, benteng ke petak E5. Sayang sekali, Hikaru Nakamura tidak menemukan killing the game. Gimana cara killing the game putih supaya menyerah? Dia tidak mainkan langkah H4 di sini, teman-teman. Itu tujuan langkah H4 apabila benteng mundur ke petak K2, dia bisa skak. Kalau misalkan raja ke petak E3, dia bisa mendorong H3 dengan tujuan kalau dimakan benteng B3 dan pionnya akan jadi lemah lagi. Raja E4, benteng FF3. Padahal waktunya masih banyak. Hikaru lebih pilih langkah raja ke petak H6, dan ini kecepatan ya. Lihat, 23 menit 28 detik dia cuma gunain berapa detik langsung raja H6. Ini kebiasaan main catur kilat, nggak bagusnya kayak gini guys. Kayaknya ke bawah dah. Benteng mundur, benteng ke petak F1, kemudian raja G3, salah lagi ya. Dan akhirnya malah jadi ditukar bentengnya. Ya udah, tinggal satu benteng, 3 pion lawan 2 pion, gampang banget dong. Ini rumus basic endgame ya, yang peluang remisnya tentu besar sekali. Walaupun game ini berakhir sampai di atas langkah ke-60, ujungnya hitam tidak bisa skakmat putih. Ya karena WI tentu paham ya, di sini dia mainnya langkah H4, makan, dan ada benteng G4. Ya, jadi nggak skakmat. Sayang sekali kemenangan yang sebenarnya udah deket buat Hikaru Nakamura, tapi malah gagal dalam endgame yang sebenarnya mungkin menurut Hikaru Nakamura gampang ya. Mungkin habis game itu dan ketika dia menganalisa di rumah pasti diomelin juga tuh. Pasti nyesel juga ya. Tapi hebatnya Hikaru Nakamura, walaupun main berjam-jam, nggak pernah telat untuk ngupdate konten ya. Jadi ini sebenarnya dia niat nggak sih jadi juara kandidat. Tapi kita lihatlah, malam ini kan libur nih teman-teman. Besok akan dimulai lagi 3 April. Dia akan menantang Sindarov yang lagi on fire. Menurut kalian bakal menang nggak nih Hikaru Nakamura? Dan dengan hasil ini berarti berapa sih poin yang udah dikumpulkan Hikaru? Hikaru memiliki 1,5 poin ya. Nah, dari 4 babak. Jadi Sindarov 3,5, Caruana 2,5, Anish Giri 2 poin bersama dengan Prak dan Bluebaum. Hikaru 1,5 bersama dengan Wei dan Andrei Esipenko yang sebagai wakil Rusia payah banget ya, dia berada di peringkat terakhir. Apa komentar kalian? Jangan lupa kasih hype untuk video ini ya, biar semangat terus saya ngupdate konten. Ini untuk kalian yang sudah nunggu-nunggu pembahasan tentang Hikaru Nakamura. Masih yakin Hikaru Nakamura bakal keluar sebagai juara kandidat, teman-teman? Coba kasih komentar kalian.